Pak harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dari kita akan belajar materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup ini yaitu yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Jadi tujuan klasifikasi ini tentunya mempermudah kita manusia dalam mengidentifikasi makhluk hidup, baik itu berdasarkan tempat tinggalnya, tempat hidupnya, dan juga cara makannya, baik hewan yang di udara, di darat maupun yang di air. Jadi tujuan makhluk hidup itu, klasifikasi makhluk hidup seperti itu, sehingga kita bisa mengetahui hubungan kekerabatannya antara makhluk hidup lain, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, dan juga mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup itu disebut sebagai taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom, yaitu yang pertama kingdom Monera, dan yang kedua kingdom Protista, dan yang ketiga fungi atau jamur, yang keempat plantae, yang kelima animalia. Jadi kelima kingdom ini berdasarkan dengan dia punya adanya ciri-ciri masing-masing, yaitu yang pertama kingdom Monera, dia itu strukturnya struktur makhluk hidupnya memiliki sel satu dan sangat sederhana. Terus yang kingdom Protista, anggota dari kingdom Protista ini tidak ada makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak. Yang pertama, ada yang menyerupai tumbuhan yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis, ada yang menyerupai hewan, ada yang menyerupai jamur yaitu memperoleh makanan dengan makan organisme lain. Kingdom fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri, yaitu mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Masuk ke kingdom fungi. Kingdom fungi ini termasuk dalam bangsa atau jenis jamur, yaitu kita bisa lihat pada gambar, ini adalah jamur-jamur yang menempel pada pohon, dan ini jamur yang ada di tanah, yang kita biasa disebut cendawan, dan juga ada jamur yang hidup di rumput-rumputan atau di tanah juga, tapi bentuknya saling berbeda-beda. Kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan, yaitu merupakan organisme multiseluler dan eukariotik, dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, tidak dapat berpindah tempat. Itu kingdom tumbuhan, oleh karena dia hanya tumbuh di tumbuhan, di tanah, sehingga dia tidak mungkin berpindah tempat. Walaupun dia termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup yaitu berpindah atau bergerak, tetapi kalau untuk tumbuhan tentunya dia tetap pada tempatnya. Yang berikut tentang kingdom plantae yang digolongkan menjadi jenis ini ada lumut atau tumbuhan tak berpembuluh, paku-pakuan, dan juga tumbuhan biji atau tumbuhan berpembuluh. Kingdom plantae atau lumut yaitu jenisnya seperti yang pada gambar. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan lumut yang kebanyakan hidupnya di daerah yang lembab atau berair. Yang berikut ada kingdom animalia, itu termasuk dalam hewan, yaitu dia ciri-cirinya itu bersel banyak, tidak berklorofil, cara makannya heterotrof atau memakan organisme lain sebagai makanan. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel.
mempunyai jaringan terorganisasi dengan baik di dalam organ dalam sistem organ. Jadi kingdom animalia ini berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang. Dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu avertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan vertebrata hewan bertulang belakang. Nah, jadi kita bisa melihat jenis-jenis daripada hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Itu kita bisa melihat gambar-gambar yang ada, itu ada kecoak, ada kupu-kupu, ada laba-laba, dan juga ada siput. Nah, ini adalah beberapa hewan yang tidak memiliki tulang belakang, oleh karena dia sejenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu dia bentuk tubuhnya lunak. Terus kita masuk ke contoh hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu yang pertama ikan, ular, katak, kucing, dan juga burung. Itu dia memiliki tulang belakang. Di strukturnya ada tulang belakang. Jadi dari materi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengelompokan dan pemberian nama ilmiah adalah untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Jadi tujuan dari klasifikasi ini adalah pengelompokan atau pemberian nama ilmiah untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Dan yang kedua, pengelompokan menggunakan tata cara yang dasar ditentukan oleh Carlos Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom kerjaannya, yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan atau pelantai, dan hewan atau animalia. Jadi demikianlah materi yang Pak sampaikan kepada anak-anak sekalian, kiranya anak-anak bisa pahami materi ini dan bisa mengetahuinya untuk bisa dipakai dalam pelajaran ataupun masa depan adik-adik dalam menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, materinya saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.